Assalamualaikum Bapak Ibu, jumpa lagi dengan saya pada pelatihan penilaian pembelajaran berbasis HOTS dalam kurikulum Merdeka di platform Pintar Kemenak. Baik, ini nanti akan saya video full mulai dari latihan soal 3.1 hingga 3.5. Yang pertama saya akan mengerjakan latihan 3.1. Oke, setelah menyiapkan materi, selanjutnya mulai mengerjakan. Soal nomor 1. Keterampilan proses psikomotor terdiri dari B. Imitasi, manipulasi, presisi, artikulasi, dan naturalisasi. B. Nomor 2. Ranah kognitif meliputi kemampuan yang B ya, yang paling tepat, mengulang atau menyatakan kembali konsep atau prinsip yang telah dipelajari dalam proses pembelajaran yang telah didapatnya. Soal nomor 3. Yang termasuk area HOTS dalam dimensi proses berpikir. HOTS yaitu ini ya, yang C456, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Soal nomor 4. Kombinasi dimensi pengetahuan terdiri dari, untuk pengetahuan yaitu pengetahuan faktual, konseptual, prosedur, dan metakognitif. Jawabannya A. Nomor 5. Keterampilan berpikir tingkat tinggi erat kaitannya dengan keterampilan berpikir sesuai dengan ranah. Pastinya ranah 3 ini ya, kognitif, afektif, dan psikomotor. 6. Keterampilan berpikir tingkat tinggi yang dalam bahasa umum dikenal sebagai high order thinking skill. High ini ya, yang C ya. Jangan terkecoh dengan high order think saja, harus ada higher order thinking skills. Nomor 7. Menurut Bloom, keterampilan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu, oke, kita lihat jawabannya lumayan panjang. Yang paling mendekati dan paling benar adalah D. Pertama adalah keterampilan tingkat rendah yang penting dalam proses pembelajaran, yaitu mengingat, memorying, memahami, understanding ini, dan menerapkan applying. Dan kedua adalah yang diklasifikasikan ke dalam keterampilan berpikir tingkat tinggi berupa keterampilan menganalisis, evaluasi, dan mencipta. Jawabannya D, nomor 7. Nomor 8. Tujuan pembelajaran pada ranah kognitif menurut Bloom merupakan, ya ini ada 6 ya, segala aktivitas pembelajaran menjadi 6 tingkatan sesuai dengan jenjang terendah sampai tertinggi. Nomor 9. Keterampilan berpikir tingkat tinggi menggarisbawahi berbagai proses tingkat tinggi menurut jenjang taksonomi Bloom A. 10. Keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah, jawaban yang tepat adalah ini ya, B. Proses berpikir kompleks dalam menguraikan materi, membuat kesimpulan, membangun representasi, menganalisis, dan membangun hubungan dengan melibatkan aktivitas mental yang paling dasar. Ini hampir sama ya, A dan B. Hanya saja yang B ini yang paling tepat karena ada menganalisis. Ya, yang ini tidak ada menganalisisnya. Baik, 10B. Oke, 10 soal selesai sudah, selesai ujian. Apakah Anda yakin? Bismillah, yakin. Oke, 100 lolos passing grade. Kita lanjutkan untuk latihan selanjutnya. Oke, kita lanjut masuk pada latihan soal 3.2 tentang analisis CPTP dan KKTP. Selanjutnya, mulai mengerjakan soal nomor 1. Di bawah ini adalah komponen-komponen dalam capaian pembelajaran kecuali mata pelajaran A. Nomor 2. Capaian pembelajaran untuk mata pelajaran fikih pada madrasah tertuang dalam surat keputusan ini ya, Dirjen Pendis, Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 3211 tahun 2022. C. Nomor 3. Pernyataan yang menyatakan pentingnya mempelajari suatu mata pelajaran bagi siswa tertuang dalam komponen capaian pembelajaran adalah rasional. D. Nomor 4. Perhatikan tabel capaian pembelajaran berikut. Ya, ini ada mata pelajaran Al-Quran dan Hadis
Yang ditanyakan adalah Pak Dzikron bermaksud menyusun tujuan pembelajaran dari CP kedua elemen tersebut. Dalam menyusun tujuan pembelajaran, Pak Dzikron bermaksud menerapkan teknik lintas elemen. Maka contoh rumusan tujuan pembelajaran yang dapat disusun Pak Dzikron adalah, oke, ini kita baca ya dengan seksama. Maka contoh rumusan TP atau tujuan pembelajaran yang paling tepat adalah yang ini, B. Melafalkan, membaca, menghafal, memahami, mengomunikasikan, menganalisis arti dan isi kandungan ayat-ayat Al-Quran dan hadis secara tekstual dan kontekstual tentang kekuasaan dan rahmat Allah. Jawabannya B yang soal nomor 4. Nomor 5. Dalam kurikulum sebelumnya dikenal istilah KKM, yaitu kriteria ketuntasan minimal. Dalam kurikulum Merdeka, istilah tersebut berubah menjadi KKTP, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Baik KKM maupun KKTP sebenarnya adalah cara untuk melihat apakah tujuan pembelajaran tercapai atau tidak. Berikut ini adalah cara mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran berdasarkan KKTP, kecuali, hati-hati kalau kecuali, di sini yang paling tepat adalah standar angka. C, nomor 5 jawabannya. Nomor 6. Berdasarkan CP mata pelajaran fikih di bawah ini, kita cek ini CP dari mapel fikih ibadah. Pertanyaannya adalah, jika Pak Dzikron ingin merumuskan tujuan pembelajaran secara sederhana dan tepat, maka Pak Dzikron dapat merumuskan tujuan pembelajarannya sebagai berikut. Jawabannya adalah B. Menganalisis tata cara bersuci dari hadas dan najis dan mengamalkannya dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya nomor 7. Dalam kurikulum Merdeka, capaian pembelajaran disusun berdasarkan fase, bukan kelas. Pembagian fase terdiri dari 6 fase dimulai dari fase A hingga F. Berikut pernyataan yang salah ya, hati-hati yang salah dalam pembagian fase per kelas. Ini terlihat sekali yang salah adalah B. Fase E sama dengan kelas 10 dan 11. Salah, fase E itu hanya kelas 10 saja. Kalau kelas 11 masuk fase F. Selanjutnya nomor 8. Capaian pembelajaran untuk mata pelajaran matematika tertuang dalam surat keputusan. Untuk matematika ini mapel umum tertuang dalam keputusan Kepala BSKAP nomor 033 tahun 2022. B jawabannya ya. Nomor 9. Dalam merumuskan tujuan pembelajaran dari CP, guru dapat melakukannya dengan menggunakan cara berikut, kecuali ini ya, menggunakan KKO taksonomi Bloom. A nomor 9. Nomor 10. Pada setiap mata pelajaran terdapat sejumlah capaian pembelajaran sebagai kompetensi pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik pada setiap fase. Rumusan CP tersebut memberikan gambaran tentang tujuan umum dan ketersediaan waktu untuk mencapai tujuan tersebut dalam 6 etape yang disebut fase. Pemanfaatan fase-fase CP dalam perencanaan pembelajaran dapat dikemukakan sebagai berikut, kecuali lagi ya. Ini ya yang paling tepat. Mendorong guru fokus pada ketercapaian CP di akhir fase tanpa perlu memperhatikan perkembangan peserta didik dan kesinambungan proses pembelajaran antar kelas ya. Harusnya perlu mempertimbangkan, kesalahan di sini adalah tanpa. Ini yang ditanyakan kecuali. Baik, 10 soal selesai sudah. Selesai ujian, yakin, bismillah yakin. Alhamdulillah 100 lolos passing grade. Mari kita lanjutkan ke latihan 3.3. Selanjutnya 3.3, strategi mendesain model pembelajaran berbasis HOTS. Setelah menyimak materi, mulai mengerjakan untuk 3.3. Soal nomor 1. Kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik yang diawali dengan pemberian rangsangan, mengajak peserta didik dalam mengidentifikasi masalah, melakukan pengumpulan data dan mengolah data sehingga mampu memberikan pembuktian dan menarik simpulan. Model yang tepat digunakan untuk kegiatan pembelajaran di atas. Model yang paling tepat yaitu discovery learning. A, nomor 1. Nomor 2. Pada pendidikan abad ke-21, kompetensi collaboration sangat penting karena peserta didik dapat, yaitu B, paling cocok ini ya, dapat bekerja sama dalam sebuah kelompok dalam memecahkan permasalahan yang ditemukan. Nomor 3. Indikator kunci dari kompetensi dasar menghubungkan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar adalah indikatornya yang paling tepat ini,
menganalisis hubungan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. B. Nomor 4. Peserta didik berdiskusi menyusun rencana pembuatan proyek pemecahan masalah meliputi pembagian tugas, persiapan alat, bahan, media, sumber yang dibutuhkan. Aktivitas pembelajaran di atas merupakan model project based learning atau disingkat biasanya PJBL. Pada sintaks ya ini ya, mendesain perencanaan produk karena masih menyiapkan alat-alat dan lain-lain. Yang paling tepat adalah D ya. Nomor 5. Salah satu sintaks problem based learning atau PBL ya adalah mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Contoh aktivitas pembelajarannya adalah kalau PBL yang paling tepat ini, siswa berdiskusi dan membagi tugas untuk mencari data bahan-bahan alat yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Itu yang PBL, problem based learning. Nomor 6. Pada KD membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup serta mengaitkan dengan upaya pelestariannya. Pengembangan materi pengayaan pada KD tersebut adalah ini ya, B. Menganalisis hubungan antara siklus hidup dengan upaya pelestarian. Lanjut nomor 7. Salah satu aktivitas menjawab pertanyaan atau membuktikan benar tidaknya hipotesis merupakan sintaks discovery learning yang ini ya, pembuktian, verification. Sintaks itu tahapan gitu ya. Oke, nomor 8. Contoh aktivitas pembelajaran yang mengasah keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah ini, B. Membandingkan hasil pengamatan cuaca melalui alat manual dan aplikasi. Nomor 9. Strategi guru saat peserta didik belum siap melakukan keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah jawabannya C ya, tetap melakukan aktivitas dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi meskipun peserta didik belum siap. Nanti ketika proses lama-lama akan siap. Oke. Nomor 10. Aktivitas pembelajaran pada model project based learning atau PJBL ya, pada sintaks mendesain perencanaan produk adalah ini ya, jawabannya D. Peserta didik berdiskusi menyusun rencana pembuatan proyek pemecahan masalah meliputi pembagian tugas, persiapan alat, bahan, media, sumber yang dibutuhkan. Oke, 10 soal selesai sudah. Karena yakin, bismillah yakin. Alhamdulillah 100 lagi lolos passing grade. Kita lanjutkan ke latihan soal 3.4. Oke, selanjutnya yaitu latihan soal 3.4 tentang teknik penilaian berbasis HOTS dalam kurikulum Merdeka. Selanjutnya, mulai mengerjakan soal. Soal nomor 1. Asesmen di awal ya, di awal pembelajarannya dilakukan untuk mengetahui kesiapan peserta didik untuk mempelajari materi ajar dan mencapai tujuan pembelajaran yang direncanakan disebut sebagai, kalau awal pembelajaran itu biasanya asesmen diagnostik. C. Nomor 2. Asesmen di dalam proses pembelajaran yang dilakukan selama proses. Ya, ini kata kuncinya, selama proses pembelajaran untuk mengetahui perkembangan peserta didik dan sekaligus pemberian umpan balik yang cepat disebut sebagai asesmen formatif karena selama proses pembelajaran. Nomor 2C. Nomor 3. Berikut merupakan contoh-contoh pelaksanaan asesmen formatif kecuali ya, formatif ini biasanya untuk penilaian pada proses pembelajaran. Kalau kecuali berarti jawabannya adalah A. Pendidik memberikan pertanyaan tertulis dan penilaian akhir semester. Kalau di akhir semester itu sumatif bukan formatif ya. Jawaban nomor 3A. Nomor 4. Digunakan untuk merefleksikan strategi pembelajaran yang digunakannya serta untuk meningkatkan efektivitasnya dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran. Merupakan manfaat asesmen formatif bagi, kalau untuk merefleksikan strategi pembelajaran itu bagi pendidik, guru. Nomor 5. Asesmen yang dilakukan untuk memastikan ketercapaian keseluruhan tujuan pembelajaran disebut juga sebagai, kalau untuk keseluruhan TP tujuan pembelajaran itu dinamakan asesmen sumatif. Nomor 6. Berikut ini adalah hal-hal yang benar tentang merancang asesmen formatif.
yang merancang asesmen formatif kecuali berarti yang ini, yang A, asesmen formatif dirancang untuk menentukan nilai rapot. Nilai rapot kan di akhir. Keputusan kenaikan kelas, kelulusan atau keputusan-keputusan penting lainnya. Kalau di akhir semester itu asesmen sumatif bukan formatif lagi. Oke, kecuali A, nomor 6A. Nomor 7. Jenis asesmen yang menjadi bagian dari perhitungan penilaian di akhir semester, akhir tahun ajaran, dan atau akhir jenjang adalah pasti kalau di akhir semester, akhir tahun namanya asesmen sumatif. Nomor 8. Digunakan untuk berefleksi ya, untuk berefleksi. Kalau merefleksikan tadi pendidik, kalau untuk berefleksi dengan memonitor kemajuan belajarnya, tantangan yang dialaminya, serta langkah-langkah yang perlu ia lakukan untuk meningkatkan terus capaiannya, merupakan manfaat asesmen formatif bagi kalau berefleksi ya, bagi peserta didik, bagi murid atau siswa. 9. Asesmen yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi pendidik dan peserta didik untuk memperbaiki proses belajar adalah kalau untuk memberikan informasi umpan balik formatif, karena ini dilakukan pada proses pembelajaran ya. Ini kata kuncinya di proses. C, jawabannya nomor 9. Terakhir nomor 10. Berikut merupakan fungsi asesmen sumatif. Fungsi asesmen sumatif kecuali ini ya, kecuali berarti ini ya. C, meningkatkan kualitas proses belajar. Kalau proses belajar formatif. Baik Bapak Ibu, 10 soal selesai sudah, selesai ujian. Apakah Anda yakin? Bismillah, yakin? Oke, 100 lagi lolos passing grade. Kita lanjutkan ke 3.5 yang paling akhir. Oke, lanjut ke soal 3.5 untuk penyusunan instrumen penilaian pembelajaran berbasis HOTS dalam kurikulum Merdeka. Oke, setelah menyimak materi, selanjutnya mulai mengerjakan soal 3.5. Soal nomor 1. Salah satu karakteristik dari soal HOTS adalah mampu mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi. Jika kita menggunakan taksonomi Bloom, maka proses berpikir berikut ini adalah C4, C5, dan C6 ya. Karena kalau C1, C2 itu berpikir tingkat rendah, C3 tingkat sedang, sedangkan C4, C5, dan C6 adalah tingkat tinggi. Jawabannya E, nomor 1. Nomor 2. Peranan soal HOTS adalah peranan soal HOTS yang paling tepat adalah ini ya, B. Menumbuhkan rasa cinta terhadap produk tertentu. Yang lainnya masih kurang tepat jawabannya. Nomor 3. Pelatihan soal-soal HOTS dalam penilaian dapat melatih peserta didik untuk mengasah kemampuan dan keterampilan sesuai dengan tuntutan kompetensi abad 21. Merupakan peran soal HOTS dalam penilaian yaitu kalau untuk tuntutan kompetensi abad 21 maka ini ya, mempersiapkan kompetensi peserta didik menyongsong abad 21. D, nomor 3. Nomor 4. Instrumen yang digunakan untuk melakukan penilaian berbasis HOTS adalah pastinya soal HOTS. E, nomor 4. Nomor 5. Kemampuan berpikir tingkat tinggi pada soal HOTS mengukur berpikir tingkat tinggi. D, nomor 5. Soal nomor 6. Soal HOTS dapat melatih peserta didik dalam memecahkan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Merupakan peran soal HOTS dalam penilaian yaitu ini ya, meningkatkan berpikir kritis kalau soal HOTS itu. Nomor 7. Berikut ini adalah pernyataan yang berhubungan dengan penyusunan soal HOTS. Pertanyaannya, urutan dari penyusunan soal HOTS adalah urutannya yang pertama pasti ini, menganalisis tujuan pembelajaran dulu, kemudian menyusun kisi-kisi, kemudian memilih stimulus yang menarik dan kontekstual, menulis butir soal sesuai dengan kisi-kisi, baru membuat pedoman penskoran rubrik atau kunci jawaban. Jawabannya yang tepat adalah yang E, soal nomor 7.
Nomor 8. Berbagai permasalahan yang terjadi di daerah tersebut dapat diangkat sebagai stimulus kontekstual. Dengan demikian, stimulus yang dipilih oleh guru dalam soal-soal HOTS menjadi sangat menarik karena dapat dilihat dan dirasakan secara langsung oleh peserta didik. Merupakan peran soal HOTS dalam penilaian yaitu yang paling tepat ini, meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Soal nomor 9. Agar butir soal bisa dibuat menjadi soal HOTS, maka diperlukan pastinya stimulus rangsangan. Nomor 10. Stimulus yang digunakan dalam soal HOTS adalah yang ini ya, pastinya menarik dan kontekstual. Baik, 10 soal selesai sudah, selesai ujian, yakin, bismillah yakin. Alhamdulillah semuanya 100. Anda lolos passing grade, selesai pelatihan. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai ketemu lagi di pelatihan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.